Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat, saudara-saudara dan saudari-saudari para hadirin yang berbahagia, yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di pagi ini, di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menggali ilmu agama Islam, dalam rangka untuk menuntut ilmu agama Islam. Yang kita berharap agar pertemuan ini, majelis ini membawa manfaat dan faedah bagi kita semuanya. Ayyuhal ikhwah, merupakan suatu karunia yang sangat besar dan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia tatkala Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk hadir di majelis seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia dalam agama. Maka wahai saudaraku, wahai saudariku, tatkala Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagimu untuk duduk di dalam majelis seperti ini, maka banggalah, bergembiralah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menghendaki dan menginginkan kebaikan kepadamu. Dan hendaknya kita bergembira dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka menuntut ilmu, ayyuhal ikhwah, merupakan kunci yang dapat mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai dengan aturan Islam dan mana yang tidak sesuai dengan aturan Islam, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah, mana yang taat dan mana yang maksiat. Oleh karenanya kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah adalah mencurahkan segala upaya, mencurahkan tenaganya, waktunya, hartanya untuk memperbanyak perbekalan ilmu agama Islam.
Karena kita semuanya ayyuhal ikhwah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Adz-Dzariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada saya. Dan tidak mungkin kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak memiliki ilmunya. Maka ilmu sangat penting agar ibadah yang kita lakukan seperti sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada season yang pertama ini adalah tentang masalah ilmu. Dan ini merupakan topik yang sangat menarik di awal pertemuan kita untuk memberikan motivasi, dorongan, semangat kepada kita agar kita lebih bersemangat dalam menuntut ilmu, agar kita bisa memanfaatkan 2 hari ini dalam acara yang berbarokah ini insyaallah taala untuk menambah wawasan keagamaan kita, untuk menambah ilmu agama kita, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tujuan tersebut dapat terwujudkan dalam acara ini insyaallah taala. Pembahasan ini akan kita bagi dalam beberapa pembahasan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ilmu? Ilmu yang dimaksud di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu syar'i. Ilmu ma anzalallahu ala rasulihi minal bayyinati wal huda, yaitu kita mempelajari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa keterangan-keterangan dan petunjuk. Jadi ilmu yang dimaksud di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipuji oleh Allah dan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu syariat, ilmu agama. Bukan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dunia. Bukti akan hal itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum. Allah berfirman, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun." Kata Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang kafir dan mencela orang-orang yang tertipu dengan gaya orang-orang kafir. Kata Allah, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya." Mereka begitu tahu tentang seluk-beluk masalah dunia. Wa hum 'anil akhirati ghafilun. Tetapi mereka lalai, tidak mengerti tentang masalah akhirat, tentang masalah agama. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang kafir karena mereka sibuk dengan ilmu-ilmu dunia tapi lalai dengan ilmu agama, ilmu akhirat. Dan sangat disayangkan bahwa apa yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala ini yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin pada zaman kita sekarang. Banyak kaum muslimin pada zaman kita sekarang mereka mempelajari secara terperinci tentang ilmu-ilmu keduniaan, tetapi mereka tidak mempelajari ilmu agama. Oleh karenanya benar apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, seorang imam tabi'in yang mulia, tatkala beliau mengatakan, "Wallahi innahu la yablughu min ahadihim
annahu yuqallibud dirhama bidhufurihi fayuhbiruka biwaznihi wa la yuhsinu yusalli. Kata Hasan al-Basri, demi Allah, akan ada sebagian di antara manusia yang dapat memutar dinar emas dengan kukunya, lalu dapat mengabarkan kepadamu tentang timbangannya. Wala yuhsinu yusalli, tetapi sholat aja nggak becus. Artinya apa? Dia begitu tahu secara terperinci seluk-beluk tentang masalah dunia, tentang masalah harta, tentang masalah uang. Tapi sholat aja yang merupakan kewajiban seorang muslim setiap harinya, dia nggak becus. Dia nggak mau mempelajarinya. Bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain? Dalam ayat ini, ayyuhal ikhwah, sangat menunjukkan kepada kita bahwa ilmu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mempelajarinya adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia. Seandainya ilmu dunia adalah ilmu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencela orang-orang kafir. Sekalipun demikian, perlu menjadi catatan penting agar tidak salah faham. Tatkala kita mengatakan seperti itu, ilmu yang dimaksud oleh Al-Quran dan Sunnah adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia, bukan berarti kita mengingkari ilmu dunia. Bukan berarti kita mengharamkan dan melarang ilmu-ilmu dunia. Ilmu perhitungan, ilmu matematika, arsitek, ilmu kedokteran dan yang lainnya, kita katakan itu adalah ilmu yang penting. Bahkan para ulama kita mengatakan ilmu tentang dunia bisa menjadi fardu kifayah. Tetapi ini bukanlah ilmu yang dimaksud di dalam Al-Quran dan hadis. Bukan ini ilmu yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Boleh-boleh saja seorang mempelajarinya, tapi tidak boleh baginya untuk lalai dari ilmu agama. Boleh seorang dokter mempelajari ilmu kedokteran, tapi jangan lupa tentang ilmu agama. Boleh seorang arsitek mempelajari ilmu arsitek, tapi jangan lupa tentang ilmu agamanya. Yang salah apabila dia mempelajari ilmu-ilmu dunia tapi melupakan ilmu-ilmu akhirat, ilmu agama. Ini yang keliru. Dan ini yang salah. Karena ilmu dunia itu ibaratkan pisau bermata dua. Apabila dia fungsikan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan amalan yang utama. Namun apabila dia belajar ilmu dunia bukan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak membuahkan pahala. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa ilmu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah ilmu agama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi mengatakan, al-ulama'u warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Kata Nabi Muhammad SAW, para ulama adalah ahli warisnya para nabi. Dan para nabi tidaklah mewariskan dinar atau dirham, emas atau perak. Tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan ini di antara umatnya, maka berarti dia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis ini sangat menunjukkan kepada kita, sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa ilmu yang dimaksud oleh Al-Quran dan hadis adalah ilmu agama. Karena Nabi tidak mewariskan kepada kita ilmu dunia. Tetapi yang diwariskan oleh Nabi adalah ilmu agama. Bukti bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak mewariskan ilmu dunia. Tatkala Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian wahai para sahabatku lebih tahu tentang urusan dunia kalian daripada saya. Tatkala Nabi SAW mendapati sebagian sahabatnya, mereka
mengawinkan pelepah kurma, maka Nabi SAW mengatakan, kenapa kalian kok pakai dikawinkan segala? Ya, akhirnya disangka oleh para sahabat ini adalah wahyu dari Nabi SAW, dari Allah yang turun kepada Nabi. Akhirnya mereka nggak pakai mengawinkan pelepah kurma. Setelah itu mati semuanya. Ya, melihat hal itu kemudian Nabi bersabda, antum a'lamu bi umuri dunia. Kalau soal dunia kalian lebih tahu daripada saya. Tapi dalam soal agama, soal akhirat, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, ana a'lamukum billah wa ahsyakum lillah. Saya paling berilmu di antara kalian dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kalian. Jadi ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang pertama tentang ilmu, definisi ilmu, pengertian ilmu, maksud daripada ilmu. Dan ini sengaja saya kedepankan karena banyak orang salah mengartikan tentang ilmu. Sering mereka menyitir ayat-ayat dan hadis Nabi Muhammad SAW tentang ilmu, tetapi yang mereka maksudkan adalah ilmu dunia, sehingga nggak nyambung. Ya, mereka membacakan ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat, ya, atau walladzina utul ilma darajat, atau innama yakhshallaha min ibadihi ulama, atau talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Ayat-ayat yang berkaitan tentang keutamaan ilmu, tapi dibawa kepada ilmu yang tidak dimaksud oleh Allah dan Rasulnya, sehingga ya tidak nyambung. Pembahasan yang kedua yang ingin saya sampaikan di sini yaitu tentang keutamaan ilmu. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu merupakan ibadah yang sangat mulia, yang tiada duanya. Dahulu Imam Ahmad pernah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai' idza sahhatin niyyah. Ilmu itu tidak ada amalan yang dapat menandinginya, mengunggulinya, apabila seorang lurus niatnya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bahkan mengatakan, menuntut ilmu, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Ya, menuntut ilmu itu lebih utama daripada amalan-amalan sunnah. Banyak sekali keutamaan ilmu, banyak sekali keutamaan menuntut ilmu. Tidak mungkin saya sebutkan semuanya dalam kesempatan yang berbarokah. Saya hanya mengisyaratkan barang siapa yang ingin memperpanjang atau memperluas keutamaan ilmu, saya sarankan membaca kitab Miftah Darus Sa'adah karya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Pada juz yang pertama, beliau membawakan keutamaan ilmu lebih dari 200 keutamaan. Ayat-ayat dan hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu banyak sekali. Bahkan kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, segala keutamaan, segala kebahagiaan di dunia dan di akhirat sumbernya adalah ilmu. Sebaliknya, semua celaan dan semua kesengsaraan sumbernya adalah kejahilan. Kita akan sebutkan di sini beberapa keutamaan ilmu sebagian saja. Ya, semoga hal ini bisa mewakili yang lainnya. Di antara keutamaan ilmu yang pertama, ilmu agama adalah ilmu warisan para nabi. Sebagaimana dalam hadis yang sudah saya kutip tadi, di mana Nabi SAW bersabda,
Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah ahli warisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan ilmu, tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan dunia. Wa innama warathul ilm, tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihaddin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan ilmu agama, maka pada dasarnya dia telah mengambil warisan bagian yang banyak. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mengambil harta karun, harta warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan apa? Dengan mempelajari wahyu, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menarik sekali apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya, bahwa sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an pernah pergi ke pasar, kemudian mengatakan kepada penduduk pasar, "Ya kaum, wahai kaumku, kenapa kalian masih sibuk berdagang di pasar? Lawang di masjid Nabi Muhammad SAW ada pembagian warisan. Ada pembagian warisan Nabi Muhammad SAW. Loh, kok kalian masih di pasar aja? Di masjid tuh, di masjidnya Nabi Muhammad SAW lagi ada pembagian warisan Nabi." Ya, mendengar omongan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, sekonyong-konyong para sahabat yang di pasar bergegas ke masjid. Mereka mengira dan menduga bahwa di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang ada pembagian uang warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena memang tabiat manusia ini senang sama apa? Duit. Siapa sih yang nggak senang sama duit? Baik. Setelah nyampe di sana, orang-orang pasar kaget. Mana nggak ada gitu. Yang ada didapatinya ada orang lagi baca Quran, ada orang yang baca, ada yang lagi mempelajari hadis, ada yang sedang sholat, ibadah, ada yang sedang zikir. Akhirnya mereka ya ngomel sama Abu Hurairah. Abu Hurairah, kamu bohong ya? Ya, katanya ada pembagian warisan. Kita sudah pergi ke sana, ternyata nggak ada. Kata Abu Hurairah, lah ya itu warisannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian beliau membacakan hadis ini. Al-ulama warathatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, wa innama warathul ilm. Maka barang siapa di antara kita ayyuhal ikhwah yang ingin mendapatkan warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya bagi kita untuk menggali ilmu agama, ilmu Al-Quran dan ilmu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah warisan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau tinggalkan untuk umatnya. Di antara keutamaan ilmu juga adalah ilmu itu akan kekal dan tidak akan fana. Sekalipun seorang telah meninggal dunia, ilmu yang bermanfaat akan terus mengalir pahalanya sekalipun dia telah meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salas." Apabila manusia telah meninggal dunia, maka terputus amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Maka termasuk keutamaan ilmu, sekalipun
kita telah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Oleh karenanya lihatlah para ulama yang telah menulis kitab-kitab, sekalipun jasad-jasad mereka telah mati, sekalipun mereka kini di bawah tanah, namun ilmu mereka tetap diambil manfaat oleh orang-orang setelah mereka, oleh generasi setelahnya, termasuk kita. Ambil contoh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mereka udah lama telah meninggal dunia, tapi betapa banyak pahala yang mereka terima karena mereka telah menulis kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang dibaca oleh ribuan kaum muslimin, bahkan jutaan kaum muslimin sepanjang zaman. Apakah kita tidak menginginkan keutamaan ini? Apakah kita tidak menginginkan pahala ini? Apakah kita tidak menginginkan anugerah ini? Tatkala kita meninggal dunia, pahala terus mengalir untuk kita. Di antara keutamaan ilmu, bahwa ilmu akan menjaga pemiliknya. Berbeda dengan harta. Kalau harta, kita yang jagain harta. Kalau kita punya duit, kita harus simpan. Kalau kita punya emas, kita harus simpan. Cari tempat yang aman, dikunci. Kalau perlu, ya, ada satpamnya, penjaganya khusus dan sebagainya. Kita yang capek. Tapi kalau ilmu, tidak. Ilmu yang justru akan menjaga kita. Dimanapun kita berada, kemanapun kita akan pergi, ilmu akan bersama kita. Ya, oleh karenanya menarik. Ada sebuah kisah yang diceritakan bahwa ada seorang alim ulama melakukan perjalanan membawa kitab-kitabnya. Di tengah perjalanan dia dihadang oleh perampok. Kata seorang alim tersebut, ambil semua barang-barang saya, nggak apa-apa harta saya, tapi jangan yang ada di kotak ini, karena ini kitab saya, ilmu saya di sini. Ya, ilmu saya di sini. Maka kata sang perampok, kalau seandainya ilmumu itu benar, tentunya nggak di sini tempatnya. Tempatnya di sini. Ya, dari situ akhirnya seorang ulama tersebut mengambil manfaat. Akhirnya dia terus menghafal. Ya, kemudian muncullah peribahasa Arab, rubba daratin nafiyah. Kadang-kadang musibah itu membawa manfaat. Kan dirampok, akhirnya dia mengambil nasihat dari seorang perampok, malah mengambil pelajaran. Demikian ayolah ikhwah, hendaknya bagi kita semuanya untuk pandai-pandai mengambil manfaat, ya. Kehidupan ini penuh dengan pelajaran. Seorang ulama pernah mengatakan, likulli syai'in ibrah. Man kana dha fikra fa fi kulli syai'in lahu ibrah. Barang siapa yang memiliki akal yang cerdas, maka dia akan dapat mengambil manfaat pelajaran dari segala sesuatu yang ada di sekitar. Di antara manfaat ilmu, bahwa ilmu ayyuhal ikhwah akan menjadikan kita tegar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu merupakan kunci kemenangan dan kebahagiaan. Ilmu merupakan kunci kejayaan dan kemenangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nas, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah." Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang selalu tegar di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka, orang yang mengolok-olok mereka, orang yang mengejek mereka, yang menghina mereka, yang mencemooh mereka, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dari Muawiyah,
disebutkan lanjutan hadis, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan dia tentang ilmu agama. Apa kaitan hadis la tazalu ta'ifatun min ummati sama hadis may yuridillahu bi khairan? Kenapa digabung dalam hadis ini? Apa faedahnya? Faedahnya ayyul ikhwah sangat besar. Faedahnya adalah ilmu merupakan faktor yang paling inti yang menjadikan kita bisa tegar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita membangun agama ini di atas dasar ilmu, di atas cahaya Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas hujjah yang jelas, maka kita tidak akan terombang-ambing. Kita tidak akan ragu. Kita tidak akan kembang-kempis. Ya, tatkala misalkan ada seorang di antara kita yang memelihara jenggotnya karena atas dasar ini adalah perintah Rasulullah SAW, sekalipun manusia, masyarakatnya, orang-orang yang di kantornya, orang-orang yang mungkin di keluarganya mencemoohnya, mengejeknya, merendahkannya, mengatakannya teroris lah, atau kambing kibas lah, atau apa, jenggot naga atau yang lain, dia tidak getar. Dia tetap tegar. Kenapa? Karena dia membangun agamanya di atas ilmu. Dan ini ayyuhal ikhwah sangat penting. Sangat penting untuk kita jalani. Terutama pada zaman kita sekarang ini, di mana kita hidup di zaman yang fitnah. Manusia banyak yang terbalik. Sesuatu yang sunnah dianggapnya keliru. Sesuatu yang keliru dianggap sunnah. Sehingga banyak yang terbolak-balik. Ya, maka penting bagi kita untuk membangun agama kita ini, membangun ibadah kita ini di atas ilmu, agar kita tegar di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan tidak terombang-ambing oleh ocehan masyarakat. Dan yakinlah bahwa kebenaran tidaklah diukur dengan banyaknya masyarakat. Kebenaran tidaklah diukur dengan mayoritas orang. Dengan apa kata masyarakat? Kebenaran adalah apa yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun engkau sendirian. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jama'ah adalah apa yang sesuai dengan kebenaran, sekalipun kamu seorang diri. Al-ghuraba bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam ini pertama datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing pula. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Dan di antara keutamaan ilmu, bahwa ilmu adalah jalan yang mengantarkan kita kepada surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Barang siapa yang menempuh perjalanan, dan menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu ada dua macam, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab. Yang pertama adalah melakukan perjalanan beneran, seperti kita ini insyaallah ta'ala termasuk di antaranya. Ada yang mungkin melangkahkan kakinya dari rumah menuju masjid ini, baik dengan berjalan kaki atau naik sepeda motor atau naik mobil. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk dalam hadis ini. Yang kedua yaitu melakukan perjalanan menuntut ilmu dengan cara seperti menghafal, membaca, menulis, mencatat, mendengarkan. Semua ini adalah sarana menuntut ilmu.
Kata Nabi SAW, barang siapa yang menempuh perjalanan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Kenapa menuntut ilmu jalan menuju surga? Karena surga itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kunci surga itu dengan ibadah kepadanya. Dan kita tidak mungkin ibadah kepada Allah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah kalau kita tidak memiliki ilmunya. Gimana caranya beribadah? Bagaimana cara beribadah yang benar, yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak mendalami, kalau kita tidak menggali ilmu, tidak mungkin, mustahil. Ya, maka di sini pentingnya ilmu. Kita tidak mungkin ibadah kecuali dengan ilmu. Ya, sesuai dengan kaidah, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban yang tidak sempurna kewajiban tersebut kecuali dengannya, maka sarana tersebut menjadi wajib. Ibadah wajib, dan ibadah ini tidak mungkin terwujudkan kecuali dengan ilmu. Maka menuntut ilmu hukumnya wajib. Dan di antara keutamaan ilmu, bahwa ilmu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi kita. Seperti dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan baginya di dunia dan di akhirat. Karena khairah dalam bahasa Arab nakirah. Nakirah itu menunjukkan umum. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan baginya di dunia dan di akhirat, yufaqihuhu fid-din, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia tentang masalah agama. Maka wahai saudaraku, wahai saudariku, tatkala Allah Subhanahu wa taala memilihmu, memilih kita semuanya, termasuk hamba-hambanya yang dimudahkan untuk menuntut ilmu agama, yakinlah, optimislah bahwa itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi kita. Kita harus optimis bahwa kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih di antara sekian hambanya yang begitu banyak. Betapa banyak saudara-saudara kita yang tidak mencicipi ilmu agama. Betapa banyak saudara-saudara kita yang tidak menginjakkan majelis-majelisul ilm untuk menuntut ilmu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sehingga mereka jauh dari cahaya Al-Quran. Mereka jauh dari sinar sunnah Nabi Muhammad SAW. Mereka jauh dari petunjuk para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka jauh dari bimbingan dan petuah para ulama kita. Ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Keutamaan-keutamaan ilmu banyak sekali, tidak mungkin saya sebutkan semuanya. Kita cukupkan di sini dulu. Kita pindah kepada pembahasan yang ketiga, yaitu hukum menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan suatu ibadah yang sangat mulia. Dan kita semuanya sangat membutuhkan kepada ilmu. Seorang ulama pernah mengatakan, seperti dinukil oleh Imam Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah, hajatun nasi ilal ilmi ashaddu min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab. Kebutuhan manusia kepada ilmu lebih daripada kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Saya ulang, dan ini adalah ucapan yang sangat indah, yang perlu bagi kita untuk merenunginya. Kata imam tersebut, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, hajatun nasi ilal ilmi ashaddu min hajatihim ila ta'ami wasyarab.
kebutuhan manusia kepada ilmu lebih daripada kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Ayo ikhwah, kita dapat merasakan kalau seandainya seorang di antara kita tidak makan dan tidak minum sehari saja, kita akan merasakan badan lemas, bahkan mungkin sakit, bahkan kalau tidak tertolong bisa mati. Demikianlah ibarat roh kita. Lebih daripada itu, kalau roh ini, hati ini tidak mendapatkan makanan siraman rohani, ilmu Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka dia akan lemas, dia akan sakit, bahkan dia mungkin akan mati tanpa kita sadari. Banyak orang kalau dia tidak makan, dia akan merasakan lapar, dia akan merasakan dahaga. Tapi banyak di antara masyarakat tatkala tidak mendapatkan ilmu, tidak merasakan lapar dan dahaga. Padahal kebutuhan kita kepada ilmu lebih daripada kebutuhan makan dan minuman. Kalau kita makan dan minum 3 kali dalam sehari cukup. Tapi kebutuhan kepada ilmu tidak. Kebutuhan manusia kepada ilmu setiap detik, setiap menit, setiap nafas kita membutuhkan ilmu. Karena setiap gerak-gerik kita, langkah kita dalam ibadah hendaknya sesuai dengan aturan Al-Quran dan hadis. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya mengatakan bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Menuntut ilmu ayyuhal ikhwah merupakan kewajiban dan termasuk amalan yang paling utama, dan termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih pada zaman kita sekarang ini, maka menuntut ilmu sangat ditekankan. Kalau saja Nabi SAW mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Bagaimana dengan zaman kita sekarang? Pada zaman ini kewajiban menuntut ilmu agama harus ditekankan, harus dikedepankan, harus diprioritaskan. Kenapa? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan ada 3 faktor, 3 sebab yang menjadikan kewajiban menuntut ilmu agama pada zaman kita sekarang ini harus lebih diprioritaskan, harus lebih dikedepankan. Yang pertama, bid'un bada'at tadharu syururuha. Karena pada zaman kita sekarang ini telah tumbuh merajalela kebid'ahan-kebid'ahan di masyarakat. Kita hidup di suatu masyarakat, di suatu zaman di mana banyak masyarakat menganggap perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW alias bid'ah dalam agama sebagai suatu sunnah yang harus dipertahankan, diperjuangkan, dan harus dibela mati-matian. Sungguh benar kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Kaifa antum idza labisatkum fitnah yaghrumu fiha al-kabir wa yarbu fiha as-saghir." Kata sahabat Ibnu Mas'ud, bagaimana kalian apabila kalian hidup di suatu zaman di mana orang yang tua akan cepat lanjut usia, yang kecil akan cepat gede. Ya. Idza qallat ulama'ukum wa kathurat qurra'ukum. Ulama-ulama kalian sedikit, yang ngerti tentang agama benar-benar ini sedikit. Tapi kalau cuma penceramah, cuma ngomong kesana kemari, banyak. Dan sekarang kita hidup sesuai dengan kenyataan. Lihat para tokoh-tokoh agama sekarang, para dai, para aktivis,
baik yang tampil di media atau yang biasa ceramah di mana-mana, banyak di antara mereka yang pintar berbicara tapi kosong dari ilmu, kosong dari ilmu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan banyak penyanyi jadi ustaz, pelawak jadi ustaz, yang bukannya memperbaiki tapi malah merusak. Kemudian kata sahabat Ibnu Mas'ud, "Idza unkira 'alaihim qal unkiratis sunnah." Mereka melakukan kebid'ahan perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi, tapi kalau diingkari mereka mengatakan sunnah diingkari. Karena sudah mengakar, karena sudah mendarah daging di masyarakat, sehingga perkara-perkara yang tidak ada contohnya dalam agama, perkara-perkara yang tidak ada contohnya dalam tuntunan Islam, justru yang dibela mati-matian. Tatkala kita ingkari, Pak ini nggak ada contohnya, mereka mengatakan, wah ini sunnah diingkari, Islam diingkari. Nah, yang kedua, sebab yang kedua, kata beliau, unasun yatatallauna ilal ifta'i bi ghairi ilm. Banyak sekarang ini manusia-manusia yang bermunculan berfatwa tanpa ilmu. Ustadz-ustadz karbitan, ya, ustadz-ustadz yang hanya mengandalkan keberanian dan pintar berbicara, tapi tidak memiliki kapasitas ilmu agama yang matang, sehingga berani dalam berfatwa tanpa ilmu. Ya, seakan-akan dirinya adalah ustadz yang besar, seakan-akan dirinya adalah Syekhul Islam Taimiyah, atau seakan-akan dirinya adalah Imam Syafi'i atau Imam Ahmad, sehingga setiap pertanyaan yang masuk dia jawab dengan mudahnya. Coba lihat sekarang di televisi-televisi atau yang lain, masya Allah, ya, sedih, menyedihkan. Dan ini yang sayangnya dijadikan rujukan oleh masyarakat. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, min asratis saati ayyul tamasal ilmu indal asyahir. Termasuk tanda-tanda hari kiamat tatkala orang-orang menuntut ilmu kepada al-asyahir. Siapa al-asyahir? Yaitu orang-orang yang bodoh, orang-orang yang ahlul bid'ah, tidak memiliki agama, sehingga mereka berfatwa tanpa ilmu, dhallu wa adhallu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Yang ketiga, kata beliau, kenapa belajar ilmu agama ini lebih ditekankan pada zaman kita sekarang? Jadalu katsirin fi masail qad takunu wadhiha li ahli ilm, lakin ya'ti man yujadilu fiha bi ghairi ilm. Pada zaman kita sekarang ini banyak permasalahan-permasalahan yang sudah jelas, permasalahan-permasalahan yang sudah sangat nyata, gamblang dalam agama, tapi masih diperdebatkan. Ya, coba tentang di mana Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sangat jelas. Sehingga salah satu sahabat Imam Syafi'i pernah mengatakan, fil Qur'ani alfu dalilin ala anna Allah fawqal arsh. Di dalam Al-Qur'an terdapat 1000 dalil yang menunjukkan Allah di atas arsy. Bahkan fitrah manusia pun mengakui Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Tatkala kita berdoa, kita mengangkat tangan. Sesuatu yang sangat jelas. Dalilnya dari Al-Quran, hadis, kesepakatan para ulama, akal, fitrah manusia. Tapi lihat, masih banyak kaum muslimin yang memperdebatkannya. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana, ada yang mengatakan Allah tidak di sana, tidak di sini, tidak di atas, tidak di bawah. Bahkan ada yang mengatakan nggak boleh bertanya di mana Allah itu pertanyaan bid'ah. Padahal Rasulullah SAW yang bertanya sendiri kepada seorang budak wanita, Aina Allah,
Di mana Allah? Lalu jawab budak tersebut, fis sama, ya, di atas langit. Lalu kata Nabi, a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakanlah karena dia adalah seorang wanita yang beriman. Masalah siksa kubur, ini masalah yang sangat jelas. Dalilnya dari Al-Quran, dalilnya dari hadis, kesepakatan para ulama. Tapi masih dibuka, masih diperdebatkan. Bahkan ada bahkan ada kitab berjudul tak ada azab kubur, dan masalah-masalah yang lain. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah wa ayyatul ahwat, kaum muslimin dan kaum muslimat, kita harus dan mesti termotivasi, terdorong, bersemangat untuk menuntut ilmu agama. Masih banyak ilmu-ilmu yang belum kita pelajari. Masih banyak permasalahan-permasalahan dan hukum-hukum agama yang belum kita lalui. Semakin kita bertambah di dalam menuntut ilmu, semakin kita akan mengetahui kadar diri kita, bahwa kita adalah orang yang masih bodoh. Dahulu seorang ulama pernah mengatakan, al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu 3 tingkatan. Man dakhala shibral awal takabbar. Barang siapa yang masuk dalam lubang yang pertama, tingkatan yang pertama, dia akan sombong. Wa man dakhala shibras tsani tawadha. Kalau dia masuk pada tingkatan yang kedua, maka dia akan merendah. Wa man dakhala shibras tsalis alima annahu la ya'lamu syai'a. Dan barang siapa yang masuk pada tingkatan yang ketiga, niscaya dia akan mengetahui bahwa dia adalah orang yang bodoh. Artinya, semakin kita belajar ilmu agama, semakin kita mendalami ilmu agama, maka kita pasti akan merasakan masih banyak permasalahan-permasalahan yang belum kita pelajari. Ternyata Masya Allah, masalah ini ada berapa pendapat. Ya, kalau kita mempelajari misalkan fikih, ternyata masalah ini ada 20 pendapat. Yang dulu pertama ngaji, taunya pendapat ini, pokoknya yang kuat, pendapat yang kuat ini, gitu aja. Tapi setelah menggali lebih lagi, ternyata masalah ini diperselisihkan ulama menjadi 20 pendapat. Masing-masing memiliki dalil. Ya, kita akan tahu. Ternyata ilmu itu luas. Ilmu itu ibarat lautan. Ya, kita mungkin hanya setetesnya, masih mempelajarinya. Oleh karenanya, hendaknya kita memiliki moto seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama, ma'al mahbarati ilal maqbarah. Bersama tinta sampai ke liang kubur. Artinya kita harus menuntut ilmu ini tanpa mengenal usia, tanpa mengenal waktu, terus sampai maut menjemput kita. Oleh karenanya tatkala dikatakan kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala, padahal beliau adalah seorang ulama dan beliau telah mendapatkan gelar ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Pernah beliau membawa tinta sampai bajunya ini kotor dengan tinta. Maka seorang mengatakan, ya Aba Abdillah, ila mata tatlubul hadis? Wahai Abu Abdillah, Imam Ahmad, sampai kapan kamu belajar hadis? Qal ilal maqbarah, sampai ke liang kubur. Ya, itu semangatnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Bahkan ketika Imam Ahmad rahimahullah taala di penjara, ya, dan beliau bertemu dengan Hasan Asy-Syaibani, salah satu sahabatnya Abu Hanifah rahimahullahu taala. Di sana karena beliau mempertahankan Al-Qur'an, mempertahankan akidah, Al-Qur'an kalamullah dalam kisah yang masyhur dalam sejarah.
di mana Imam Ahmad dipenjara, disiksa karena mempertahankan akidah Al-Quran kalamullah. Di situ dipenjara ketemu sama sahabat Abu Hanifah yang bernama Hasan Asy-Syaibani. Imam Ahmad rahimahullah taala ketika bertemu dengan sahabat Abu Hanifah ini mengatakan, hadisni bi ahaditsa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anil mashi khuffain. Ceritakanlah kepadaku tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mengusap sepatu. Maka sahabat Abu Hanifah ini kaget. Ya hada, wahai orang ini, keadaan kita seperti ini. Besok kita mau dipenggal, mau dihukum mati. Kamu malah justru bertanya kepadaku tentang hadis. Beliau kaget, terheran-heran dengan semangatnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Maka apa kata Imam Ahmad? Inni uridu an alqallaha wa ana talibu ilmin. Saya ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan status saya adalah seorang penuntut ilmu. Tatkala dikatakan kepada Imam Ibnul Mubarak, wahai Imam Ibnul Mubarak, seandainya kamu memiliki 2 nyawa, Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa, lalu Allah membangkitkan lagi kamu, apa yang kamu minta? Maka kata Imam Ibnu Mubarak, saya akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan saya seorang penuntut ilmu hadis. Akhirnya saya akan membacakan beberapa kisah semangat para ulama di dalam menuntut ilmu. Pembahasan tentang ilmu panjang, ada penuntut ilmu dan sebagainya, tapi materi kita hanya membakar semangat para penuntut ilmu. Oleh karenanya saya akhiri dengan kisah-kisah semangat para ulama dalam menuntut ilmu. Karena dengan mendengarkan kisah-kisah semangat para ulama, hati ini akan tergugah, hati ini akan termotivasi, hati ini akan terdorong. Ya, karrir alayya hadisahum ya hadi, fahadisuhum yujlil qulubal qasi. Seorang ulama pernah mengatakan, seorang penyair, ya, berikanlah kepadaku kisah-kisah ulama, karena kisah-kisah mereka dapat mencairkan hati yang penuh. Kita kadang penting di saat kita malas di dalam belajar, dalam menuntut ilmu, ketika kita terjangkit penyakit malas, loyo di dalam mempelajari ilmu, ayolah ikhwah, terkadang penting untuk membaca kisah-kisah para ulama. Karena hal itu dapat memotivasi diri kita untuk semangat. Dan antum, saya ingatkan, apabila kita menghadiri majelis seperti ini, banyak keutamaannya. Seandainya antum tidak mendapatkan ilmu dari sang pemateri atau sang ustaz, ya, tapi antum hanya mendapatkan satu faedah, yaitu bertemu dengan sesama ikhwan, akhwat sesama akhwat, itu merupakan satu faedah dalam majelis ilmu yang sangat besar. Karena hati ini kadang lemah, karena hati ini kadang lemes. Tatkala misalkan di masyarakatnya dia dikucilkan, dimusuhi, dihina, ya, tatkala kita berkumpul di majelis seperti ini, bertatap muka antar sesama, kita terhibur. Kita akan mengetahui bahwa kita tidak sendirian. Ya, kita akan mengetahui bahwa kita tidak hanya seorang diri. Baik. Saya akan bacakan beberapa kisah semangat para ulama dalam menuntut ilmu yang diharapkan dengan mendengarkan kisah tersebut akan memotivasi semangat kita di dalam menuntut ilmu. Bukan hanya dongeng belaka yang hanya enak didengar di telinga. Kalau kita membaca kisah-kisah para ulama, ayyuhal ikhwah, tentu kita akan merasa bahwa kita sangat jauh dari mereka. Sehingga benar kata Imam Ibnul Mubarak, la tadhkuranna dzikrana bi dzikrihim laisa as-sahihu idza masyakal mu'tadi. Jangan bandingkan kita dengan mereka, sangat jauh. Tapi ini hanya sekedar untuk motivasi. Satu,
Di antara para ulama ada yang berdesakan hingga mengakibatkan kematian. Diceritakan dalam kitab Manaqib Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala oleh Imam Al-Aburri. Diceritakan oleh Ishaq bin Abi Israil, izdahama ashabul hadisi ala Hushaym. Para ulama, para ahli hadis, para penuntut ilmu hadis berdesak-desakan kepada Hushaym. Hushaym itu seorang ulama ahli hadis, seorang guru ahli hadis. Murid-muridnya ini desekan, kalau belajar desekan. Fatarahuhu an himari, sehingga mengakibatkan dia jatuh dari himarnya. Jadi gurunya di atas himar, pas di atas keledai, murid-muridnya berkerumun, berdesak-desakan. Saking desak-desakan, gurunya jatuh. Fakana sababa mautihi, itulah sebab kematian Hushaym. Ya, moga-moga antum enggak desekan insyaallah taala. Ya. Mirip dengan ini adalah kisah kematian Sa'lab, seorang ahli nahwu. Diceritakan bahwa beliau sebab kematiannya adalah setelah selesai sholat asar pada hari Jumat, beliau setelah keluar dari masjid baca kitab. Masya sambil jalan baca kitab. Nah, karena beliau sambil baca kitab, konsentrasi baca sambil jalan, gak taunya ternyata ada kuda, sehingga ditabrak oleh kuda, lalu dia masuk got. Alhamdulillah ditolong. Ada sebagian orang yang nolong dia, dibawalah ke rumahnya, tapi ya tidak lama daripada itu beliau meninggal dunia. Kisah yang kedua, tetap belajar sekalipun di depan singa. Ini aneh. Ada seorang ulama yang namanya Abul Hasan Bunan bin Muhammad Hamdan. Seorang ulama yang banyak memiliki keanehan-keanehan, karomah-karomah. Dan karomah memang ada bagi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu saat karena dia berani mengingkari Ibnu Tulun, seorang pemerintah saat itu, sehingga dia dihukum. Dimasukkan di sarang singa. Ya, singa yang sedang kelaparan. Tahu sendiri, kalau ada orang ditaruh di sarang singa yang sedang kelaparan, maunya apa? Ya dimakan. Tapi ini aneh, dan ini termasuk karomah beliau. Singanya nggak mau, cuma didekati, dijilati gitu aja ya, tapi nggak mau makan. Padahal singa kelaparan. Ya, kemudian dibebaskan. Setelah dibebaskan, orang-orang pada tanya kepada dia, bagaimana perasaan kamu ketika kamu dijilat oleh singa? Deg-degan apa enggak gitu mungkin ya. Jawab dia malah enteng. Saya santai aja itu. Justru ketika singa menjilat saya, waktu itu saya sedang berpikir dan murojaah. Murojaah itu yaitu memutar hafalan tentang perselisihan para ulama tentang ya air liur binatang buas najis atau enggak. Saya sedang memutar pendapat para ulama, mengulang-ulang gimana pendapat para ulama tentang masalah itu najis atau tidak. Subhanallah. Baik. Yang ketiga, ada sebagian di antara para ulama yang rela dipukul demi mendapatkan ilmu. Dalam biografi Hisham bin Ammar diceritakan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lamin Nubala, kisah yang sangat menakjubkan. Pernah suatu saat dia masuk kepada Imam Malik, kemudian minta langsung kepada Imam Malik, ya Imam haditsni, berikan hadis kepada saya. Kata Imam Malik, belum waktunya. Ya mungkin dia belum, biar suruh, pokoknya ikut dulu gitu ya, sabar, jangan tergesa-gesa. Ya, tapi orang ini pengen cepat-cepat aja. Hadis nih. Akhirnya jengkel Imam Malik. Kemudian dia
menyuruh kepada salah seorang muridnya untuk memukul anak ini karena dianggapnya kurang adab. Akhirnya dipukul 15 kali. Gak terima, murid ini lapor kepada Imam Malik. Wahai Imam Malik, kenapa kamu mendolimi saya? Kenapa kamu menyuruh muridmu untuk memukuli saya 15 kali? Saya gak terima. Saya akan tuntut besok hari kiamat. Ya, kata Imam Malik. Terus apa kafarahnya? Apa tebusannya? Ya, kata Hisham bin Ammar, tebusannya karena kamu telah nyuruh orang memukul saya 15 kali, maka saya minta kepadamu 15 hadis. Akhirnya Imam Malik menceritakan kepadanya 15 hadis. Setelah dikasih 15 hadis, apa kata Hisham bin Ammar? Ya Imam, zidni fid durbi wa zidni fil hadis. Wahai Imam Malik, tambahi pukulannya enggak apa-apa. Yang penting tambahi juga apa? Hadisnya. Dan menarik juga, mirip dengan hal ini, kisah perjalanan menuntut ilmu yang dilakukan oleh Yahya bin Ma'in, Imam Ahmad, dan salah satu temannya yang lain. Tatkala mereka belajar ke Yaman, kemudian mereka mampir kepada rumah Abu Nu'aim, Fudail bin Dukain, Abu Nu'aim, Fadl bin Dukain, seorang ulama ahlul hadis. Ketika melewati rumah orang tersebut, Yahya bin Ma'in mengatakan, ayo kita mampir dulu ke rumahnya Abu Nu'aim, Fadl bin Dukain. Kita tes hafalannya, apakah masih bagus apa enggak. Ulama ahlul hadis dulu dites. Ya, kalau udah tua dites tetap apakah sudah berubah hafalannya atau enggak. Baik. Imam Ahmad mengatakan dia masih bagus, kuat hafalannya. Jangan kamu tes, bahaya. Sudah diperingatkan oleh Imam Ahmad. Tapi Yahya bin Ma'in tetap mendesak kepada Imam Ahmad, pokoknya kita tes. Akhirnya dites beberapa hadis. Satu hadis dibolak-balik ya, dibolak-balik. Ya ini benar hadisnya dari saya. Sampai akhirnya sang guru Abu Nu'aim tahu, oh ini kayaknya ini bukan benar-benar cari ilmu. Kayaknya saya sedang dites. Dites sama orang yang lebih muda darinya. Ini orang terkadang nggak terima. Akhirnya dia mengatakan kalau yang ini nih Imam Ahmad ini nggak mungkin, orangnya baik ini, nggak mungkin dia ngetes saya. Kalau yang ini masih baru ini, maka nggak mungkin kecuali yang di tengah ini, karena mereka bertiga. Akhirnya ditendang. Yahya bin Ma'in ditendang sampai ke pintu. Ya, terpelanting sampai ke pintu. Baik, akhirnya kabur semuanya 3 orang. Ya, ustadznya marah ini. Baik, setelah keluar kata Imam Ahmad, ya, wah Yahya, bukankah sudah aku peringatkan kamu, jangan tes dia, bahaya. Dia itu sudah kuat hafalannya. Ya, apa jawaban Yahya bin Ma'in? Dan ini yang menarik di sini. Uskut, fa wallahi la farasatuhu ahabbu ilayya min rihlati hadhi. Diam kamu Ahmad. Sungguh tendangannya lebih baik bagi saya dari semua isi perjalanan saya. Apa? Ditendang gak apa-apa. Subhanallah. Kalau kita kan enggak, Ustadz lagi marah sedikit aja, marahin dikit, ngambek. Udah, akhirnya ustadznya ditahdir. Dihajar, udah nggak mau belajar sama dia lagi ah. Baik. Kisah yang menarik juga di antara para ulama adalah ada di antara mereka yang berkali-kali khatam kitab. Mereka nggak bosan. Al-Imam Al-Muzani, salah seorang murid kesayangan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, qara'tur risalata khamsina marrah fama min marratin illa wastafattu faidatan jadidatan lam astafidha min qabl. Kata Imam Al-Muzani, murid kesayangannya Imam Syafi'i, saya membaca kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah itu karya Imam Syafi'i, kitab yang berkaitan dengan usul fikih dan hadis, ilmu hadis dan ilmu-ilmu yang lain.
Ya, setebal seginilah kurang lebih. Saya membacanya 50 kali. Hatam 50 kali. Setiap kali saya hatam, saya mendapatkan ilmu baru yang belum saya dapatkan sebelumnya. Siapa yang udah pernah hatam Ar-Risalah? Belum ya? Ustadznya aja belum. Ya. Ada yang pernah lihat? Lihat aja belum? Gimana mau khatam 50? Nggak apa-apa. Seperti tadi saya katakan, kita kalau membaca kisah para ulama, kita nggak ada bandingannya, nggak ada apa-apanya. Tapi paling tidak ini adalah memberikan motivasi. Di antara para ulama, ayyul ikhwah, Abu Bakar Ibnu Atiyah, beliau pernah hatam baca kitab Sahih Bukhari 700 kali. Sahih Bukhari. Ya, hatam kitab 700 kali. Bahkan dalam biografi Abbas bin Walid Al-Farisi, beliau pernah hatam sebuah kitab ya sampai 1000 kali. Ya, dan diceritakan pula bahwa Abdullah bin Muhammad, seorang ahli fikih di Irak, beliau pernah membaca kitab Al-Mughni, kitab fikih mazhab Imam Ahmad, karya Imam Ibnu Qudamah yang sekarang tercetak dengan 15 jilid besar. Dia hatam sebanyak 23 kali. 15 jilid hatam 23 kali. Ya, kita mungkin baru judulnya tok dan tahu. Baik. Di antara kisah semangat para ulama dalam menuntut ilmu, di antara mereka mengusir ngantuk dengan membaca kitab. Ini menarik sekali. Diceritakan oleh Ibnu Jaham, kata dia, apabila rasa ngantuk menyerangku pada selain waktu tidur, maka saya segera membaca kitab Al-Hikam, ya, membaca kitab ilmu. Lalu saya mendapati hatiku berbunga-bunga, kesenangan, bahagia, girang, sehingga ngantukku hilang. Masya Allah. Kalau kita kayaknya kebalikannya nih. Baca kitab biar cepat ngantuk. Makanya ada sebagian kalau mau tidur baru baca kitab. Kenapa? Pengantar. Ya. Jadi kata pengantarnya tidur, membaca kitab. Taib. Bahkan di antara mereka, ayyuhal ikhwah, ada yang waktu libur tapi tetap hadir. Subhanallah. Diceritakan oleh Al-Askari dalam kitabnya Al-Hathu ala Talabil Ilm, bahwa Abul Hasan Al-Karhi mengatakan, saya selalu menghadiri majlis ilmu Abu Hasim pada hari Jumat, padahal waktu itu adalah waktu libur. Kenapa? Karena saya tidak ingin kebiasaan saya menuntut ilmu putus gara-gara libur. Kalau kita kan kalau libur, alhamdulillah. Saatnya libur, alhamdulillah. Ya. Kalau ulama, masya Allah, waktu libur tetap masuk. Kenapa? Karena mereka mengatakan, saya tidak ingin kebiasaan saya menghadiri majlisul ilm terputus gara-gara libur. Dan saya akhiri dengan kisah Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Disebutkan dalam kitab Wafayatul A'yan oleh Imam Ibnu Khallikan bahwa Al-Imam Az-Zuhri kalau masuk rumah maka beliau langsung membaca kitab-kitab hadis, dan beliau menikmati kesibukannya tersebut sehingga lalai dari segala urusan, bahkan lalai dari istri dan anaknya. Jadi saking menikmati apa? Menuntut ilmu. Sehingga suatu saat istrinya mengatakan, lahadihil kutubu asyaddu alayya min salasi dharair. Kitab-kitab ini lebih berat bagi saya daripada 3 istri saingan saya. Taib, alhasil ayyuhal ikhwah, ya, banyak kisah-kisah para ulama di dalam menuntut ilmu,
ya, yang tidak mungkin kita bacakan semuanya pada kesempatan ini. Yang terpenting, tujuan dari materi ini adalah marilah kita semuanya memiliki semangat yang tinggi untuk menuntut ilmu. Marilah kita memiliki memiliki semangat di dalam menuntut ilmu dan memanfaatkan segala sarana yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, baik dengan menghadiri daurah atau pengajian, atau membaca kitab, membaca majalah, atau mendengarkan radio, mendengarkan banyak sekarang sarana-sarana ilmu yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya dan kita dapat mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.